Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para hadirin jamaah peserta pengajian Tahsinul Qiraah, pengajian Al-Quran dan Al-Hadith Masjid Jami Nurul Iman yang saya hormati. Kita baca suratul Fatihah memulai kegiatan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Disertai kita niatkan bacaan suratul Fatihah untuk para arwah orang tua kita, kakek nenek kita, para guru kita, orang yang telah mewakafkan sebidang tanah yang dijadikan masjid ini, orang yang telah banyak memberikan bantuannya berupa moral maupun material sehingga berdirinya masjid ini. Semoga mereka semua yang telah tiada, Allah berikan tempat yang baik di sisinya, dilapangkan kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala noda dan dosanya. Yang masih ada, semoga Allah Ta'ala berikan sehat afiat, Allah mudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Di hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in alamun wa alamul imani as-salatu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu, alamun, ya, ada yang namanya bendera. Wa alamul imani, benderanya iman apa? As-salatu, salat. Bila kita mengaku Islam, bila kita mengaku iman, ya, beriman kepada Allah dan seterusnya, maka sholat kudu kita lakukan. Sholat wajib, apalagi, ya, sholat sunat, ya, sebagai pendukung, penopang. Ya, yang mudah-mudahan dengan banyak-banyak sholat sunat, ya, Allah menggugurkan daripada dosa dan noda kita. Tuh, begitu. Ya. Termasuk yang disebut dengan tajlibur rizqa. Apa tajlibur rizqa? Menarik rezeki itu sholat. Banyakin sholat. Bukan sholat fardu nih mah, sholat sunnah. Ya, orang yang banyak sholat sunnahnya, maka orang itu termasuk dalam penjagaan Allah. Artinya setiap hari rezekinya min haitsu la yahtasib, bila menjagain sholat sunnahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha bis shalah, ittaqullaha bis shalah, ittaqullaha bis shalah. Ini 3 kali Nabi ngulang. Takutlah kalian dalam hal sholat, takutlah kalian kepada Allah dalam hal sholat, takutlah kalian kepada Allah dalam hal sholat. Ittaqullaha bima malakat aimanukum, bertakwalah kalian kepada Allah bima malakat aimanukum, di dalam memelihara apa yang, ya, kalian miliki. Apa yang kita miliki? Rumah, yang kita miliki anak, bini, ya, itu kan merupakan al-amwal, ya, perlu kita jaga tuh, dan kita takut kepada Allah atas mungkin kita tidak bisa, ya, melaksanakan amanah secara baik. Ittaqullaha bid-dha'ifaini al-mar'atil armalah was-sabiyil yatim. Takutlah kalian kepada Allah bid-dha'ifaini, di dalam memelihara 2 orang. Mana tuh? Al-mar'atil armalah, yakni perempuan yang udah armalah. Apa? Armalah, janda. Yang kencang-kencang. Was-sabiyil yatimi, dan anak kecil yang statusnya yatim. Bila anak yang sudah akil balik, statusnya bukan yatim lagi. Ya,
Kalau anak laki maupun perempuan statusnya itu dikatakan yatim bila belum akil baligh. Gitu. Kalau dia udah akil baligh, kategorinya fakir miskin. Kalau orang pada bikin santunan yatim, hati-hati nih. Ya, santunan yatim biar tertuju kepada anak yatim. Siapa tuh anak yatim? Anak yang belum akil balik, baik laki maupun perempuan. Bila sudah akil balik, SMP kan udah akil balik, dia bukan lagi namanya yatim, dia namanya bisa fakir, bisa miskin. Tuh, ke situ arahnya. Hanya yang bagus tuh sebenarnya santunan du'afa. Santunan du'afa. Kalau santunan du'afa, anak yatim, bukan anak yatim, mas. Anak yatim masuk, bukan anak yatim juga, itu begitu. Jadi santunan du'afa. Kalau santunan yatama, dipilih kan orang-orangnya. Yang masuk dalam kategori tadi masuk, yang enggak berarti bukan santunan yatim dia. Ya, kategorinya fakir atau miskin. Yang bagus santunan du'afa. Jadi kudu takut kepada Allah terkait dengan apa? Dengan perempuan yang statusnya dan anak ya yatim. Ini yang maksudnya apa sih almaratil armalah? Janda yang fuqara masakin, janda yang fakir miskin. Guru sekumpul, tahu guru sekumpul? Di mana tuh? Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Beliau itu adalah orang sukses karena memperhatikan al-armalah. Ya, memperhatikan janda-janda fakir miskin. Ya, bulanannya tiap bulan dikasih itu. Sama siapa? Guru sekumpul. Tiap bulan kasih. Ya. Al-armalah. Kan suaminya udah kagak, kemudian ngebiayain anak-anaknya yang pada sekolah segala macem, belum uang listriknya. Ya, kebutuhan makannya itu dibiayain. Enggak satu, enggak dua, enggak tiga. Ratusan yang dibiayain oleh beliau. Makanya ketika haulnya rame aja tuh. Ya. Ciri-ciri wali min auliyaillah adalah ketika masa hidupnya banyak nolong orang. Ciri-ciri wali. Rawahul Baihaqi an Anas bin Malik wa huwa haditsun hasan. Hadis ini kategorinya hadis hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, sallu kama raaitumuni usolli. Sallu, salatlah kalian, kama raaitumuni, sebagaimana aku, ya, sebagaimana engkau melihat aku, usolli, salat. Jadi salat yang diterapkan oleh baginda Nabi kemudian ya dilihat oleh para sahabat kemudian salat dilihat lagi oleh para tabiin, ya, tabiin terus sampai ke kita. Ya, macam-macam ada yang melihat sholatnya, ya, takbiratul ihramnya macam-macam. Ada yang sampai kuping, ya, ada yang enggak sampai dengan apa nih, pundak, ya, macam-macam kan. Ada yang modelnya begini, ini kita nih rata-rata begini, ya. Ada yang modelnya cuman begini. Ada yang cuman, ya, ada yang diem aja, diem aja udah begini. Enggak, Allahu Akbar, enggak. Ya, ya, bener apa kagak begitu? Bener selagi dia sholat. Yang kagak bener, yang kagak. Iya, macem-macem tentar kalau ente ke Madinah, ke Mekah ngelihat orang macem dah. Sholatnya macem-macem. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, man taraka sholata muta'ammidan. Man taraka, siapa orang yang meninggalkan as-sholata, salat, muta'ammidan, secara sengaja, faqad kafara jiharon, maka sungguh dia termasuk orang yang kafir dengan terang-terangan. Tuh, ninggalin salat dengan sengaja termasuk dia orang
kafir. Kafirnya adalah kafir yang jiharon, benar-benar terang-terangan kalau dia kafir. Ngeremehin, nah sholat nggak sholat juga nggak apa-apa, bilangnya begitu. Padahal sholat wajiban. Di mana aja ngomongnya dalam Al-Quran akimis, wayukimus sholat. Ya. Rawahu Tabrani an Anasin wa isnaduhu hasan. Sanadnya baik, hasan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, as-shalawatul khamsu. Salawat atau salat-salat, bukan salawat. Salat-salat al-khamsu yang 5, artinya 5 waktu. Kafaratun adalah merupakan penghapus lima bainahunna. Ya, penghapus apa? Untuk dosa-dosa di antara salat-salat tersebut. Majtuni batil kabairu, ya, selama dijauhi daripada dosa-dosa besarnya. Orang melakukan sholat demi sholat, dari waktu sholat ke sholat yang lain, itu bakal dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa besar. Wal jumu'atu dan sholat Jumat. Ilal jumu'ati, kepada Jumat yang lain, kafarotun adalah penghapus lima bainahuma, pada dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Kita girang banget kalau udah Kamis malam Jumat, kita girang karena menghadapi hari raya tuh malam Jumat, hari raya itu hari Jumat, hari raya. Ya, Sayyidul Ayyam. Wa ziyadati talatati ayyamin. Ya, wa ziyadati, dan lebih 3 hari, tuh lebih daripada 3 hari di antara Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Ya, Jumat yang satu, Jumat yang lain, seterusnya selama 3 hari itu ya merupakan kafaroh, penebus. Kalau sholat Jumat, ini kalau sholat Jumat nih ya, kalau bisa jalannya beda-beda. Kalau bisa, maksudnya apa? Misalnya nih, ya, kalau yang dari sono udah jalan mari, pulangnya dari sono, tuh gitu. Kayak Pak Haji Waridah, ini nongol dari mana nih? Dari sini nih, tadi pulang di sono. Itu sunnah begitu tuh, sunnahnya begitu. Ya, orang yang dari sono datang kemari, berarti pulangnya lewat sono. Kalau bisa. Kalau jalan cuma tentu aja repot juga. Paling kagak kiri makanan. Jangan baliknya ngiri. Nganan, enggak ngiri. Mestinya iya, ngiri. Ya kan? Kalau jalanan di kita ngiri apa nganan? Ngiri. Iya, jalan di kita tuh ngiri. Kalau di Saudi baru nganan. Makanya setirnya beda. Setir mobil nganan apa ngiri? Di kita, di tengah. Di kanan apa di kiri kita? Kanan. Di sono kiri. Jalannya kanan di sono. Ya, di sini jalannya kiri. Itu begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, man jama'a baina sholataini min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabairi. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a, barang siapa yang mengumpulkan bainas salataini, antara 2 salat, min ghairi udrin, tanpa ada udur sara, faqad ata baban, maka sungguh ia mendatangi baban, satu pintu, min abwabil kabairi, di antara pintu-pintu dosa besar. Artinya gini, nih, orang yang melakukan sholat dalam kesalahan, ya, itu juga dia mendatangi dosa besar sebetulnya. Makanya sholat kudu dipelajarin. Ya, sholat kudu dipelajarin. Misalnya sholat subuh, qobliyahnya ada nggak? Ba'diyahnya? Nah, ini kan gandengan nih, gandengan, ya. Man jama'a baina sholataini, orang yang ngumpulin ya 2 sholat, yang kemudian yang atu kagak ada tuntunannya, dikerjain, ini jadi dosa.
Jadi dosa. Orang umroh nih. Begitu orang umroh diberangkatin jam 2 siang. Berarti dia udah yang namanya qashar jamak tuh, zuhur sama asar. Berangkatlah ke Bir Ali, Madinah, ambil mikot di Bir Ali. Begitu di Bir Ali, dia nggak boleh melakukan sholat sunat ihram. Kenapa? Karena udah melakukan sholat tadi. Tuh, habis asar ada sholat lagi apa kagak? Nah, tuh yang dimaksud. Gitu. Jadi jangan sampai kita sholat, kemudian yang kita lakukan kesalahan yang menjadikan kesalahan itu dosa. Paham ya? Makanya sholat kudu bukan hanya sekedar nyontek pakai mata ngelihat. Ya, kalau yang dilihat adalah benar, kalau salah jadi salah. Ada orang sholat, Allahu Akbar, katanya mendahulukan kanan, takdimul yumna. Ya, yang lain dia ngelihat tokoh yang melakukan itu dia begitu juga. Benar apa salah tuh? Salah. Masa sholat begini? Apalagi sampai begini-begini. Ya, itu kalau dia ngikut begitu, itu melakukan kesalahan. Jangan sampai kayak begitu. Ya. Bukan begitu. Allahu Akbar. Biasa aja. Gitu. Itu fatal itu. Ya. Kesalahannya sangat fatal. Wallahu a'lam bishawab. Nanti baru al-babul khamisa asyara fi fadilatis sunani. Fardu ya?